Kabupaten Bogor tahun 2020 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Rudini SPD, Guru SDN Bojong 4, Kecamatan Tenjo. Disilakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fil majalis sahu yang sayillahu wa idza qila sujud Wallahu bima ta'maluna khabir.
وإذا قيل انسجوا فانسجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم درجات وضاعف لهم حسنات وكفر عنهم سيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم حببنا إليك يا الله وإلى أنبيائك وإلى رسلك وإلى ملائكتك وإلى جميع خلقك. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين وبشرنا وبالغنين إلى 120 سنة فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Haji Entis Sutisna SPD MM. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita mengheningkan cipta mulai.
Ikrar Guru Indonesia oleh Bapak Edi Wahyudi, Pengurus PGRI Kabupaten Bogor. Disilakan. Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami Guru Indonesia. Adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami Guru Indonesia. Kami Guru Indonesia Adalah pengemban dan pelaksana cita-cita. adalah pengemban dan pelaksana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. proklamasi kemerdekaan Pembela dan pengamal Pancasila. Yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami Guru Indonesia. Bertekad bulat. Mewujudkan tujuan nasional. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami Guru Indonesia. kami Guru Indonesia Pada organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia. Membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami Guru Indonesia. Menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara serta kemanusiaan. Hadirin disilakan duduk. Pembacaan sejarah PGRI oleh Bapak Afif Burhanuddin SPD MM, Pengurus PGRI Kabupaten Bogor. Disilakan. Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia. Semangat keindonesiaan telah lama tumbuh di kalangan guru-guru Indonesia. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib anggotanya yang memiliki pangkat, status, sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan itu, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru bantu lainnya. Antara lain Persatuan Guru Bantu PGB, Persatuan Guru Desa PGD, Persatuan Guru Ambar School atau PGAS, Perserikatan Normal School PNS, HKSB, di samping organisasi guru bercorak keagamaan,
kebangsaan atau lainnya seperti COP, KOB, VVM, dan NIOJ yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong guru-guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak sampai pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi berfokus pada perbaikan nasib serta kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, melainkan telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang. Sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib guru umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Jiwa pengabdian, tekad perjuangan, dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Indonesia (PGRI) tetap setia
dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahun. Sebagai awal sejarah baru bagi guru dan pendidikan di tanah air, pada tanggal 1 Januari 2013, Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan dilaksanakan sejalan dengan kehormatan Guru Indonesia (DKGI) telah dibentuk untuk menegakkan KEGI tersebut. Semoga PGRI, guru, dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 25 November 2020. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua PGRI Kabupaten Bogor yang terhormat Bapak Amsoy SPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama dan utama, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita diberikan nikmat yang tak terhingga, khususnya nikmat sehat, sehingga kita diberi kesempatan, diberi luangkan waktu untuk melaksanakan acara HUT PGRI ke-75 tahun dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Pelaksanaan upacara atau HUT PGRI yang ke-75 tahun dan Hari Guru Nasional tahun 2020 dilandasi dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, surat pengurus besar PGRI nomor 358 garis miring PB garis miring 22 Romawi garis miring 2020. Dua, surat pengurus provinsi PGRI nomor 245 garis miring UM garis miring JB garis miring 2 Romawi 22 garis miring 2020. Tiga, surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nomor 005 garis miring 410 Listik 2020 tentang hari ulang tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang kami hormati, para camat Kabupaten Bogor yang kami hormati atau yang mewakili, alhamdulillah camat Tuan Rumah hadir di panggung bersama kami dan camat Parung Panjang, karena Parung Panjang tadi kakak adik. Ya, saya lihat tadi para camat-camat yang lain sudah nampak tadi, mohon izin barangkali duduk bersama-sama dengan kami, dengan para pengurus perwakilan kecamatan. Ada juga perwakilan dari kecamatan Pasecam tadi saya lihat dari semalam, bahkan teman-teman para pengurus PGRI Kabupaten Bogor dan seluruh jajaran pengurus cabang se-Kabupaten Bogor, saudaraku, para pengurus asosiasi profesi dan keahlian sejenis, di sini ada IPAUDI, ada IGTKI, ya, ada
PGM, ada juga Forum Komunikasi dan Dinia Takmilia, ya. Ada juga KKMI, KKMA, termasuk MKKS, SMA, SMK. Alhamdulillah Pak Kadistik, kita HUT PGRI tahun ini nampak komunitas dari pendidikan, tenaga pendidikan bisa hadir bersama-sama kita di sini. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama dan utama, terima kasih kepada Pak Kadistik yang mewakili Ibu Bupati menjadi penyelenggara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-75 tahun ini. Kalaulah Pak Kadistik sudah menyatakan Januari kita akan mulai tatap muka dengan standar COVID, artinya minimal ada satu model. Ya, nanti bisa teman-teman lihat seperti apa manajemennya. Nah, ini yang membanggakan kami. Artinya dengan tagline ini cocok tahun ini, artinya kreativitas dan dedikasi guru untuk Indonesia maju, dan guru menyerah karena corona. Ya, guru menolak karena corona. Artinya ini bagian yang tak terpisahkan dari apa yang terjadi ya, secara nyata pada kesempatan ini. Ini artinya berkat kreativitas dan kerjasama Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tenjo, yaitu Bapak Wawan Sugiartono, tentu saja beserta rekan-rekan dan jajarannya, baik pendidik maupun tenaga kependidikannya. Yang ketiga, Pak Kadistik dan hadirin yang kami hormati, HUT ke-75 PGRI atau Hari Guru Nasional tahun ini di tingkat Kabupaten Bogor dilaksanakan di tempat ini. Ya, alhamdulillah, seperti kita lihat semua komunitas pendidikan dan tenaga pendidikan hadir di tempat ini. Walaupun di sini hanya perwakilan karena kami dibatasi oleh gugus tugas 150 orang, dan ternyata alhamdulillah dari 150 kursi yang disediakan oleh panitia semuanya terisi. Artinya adaptasi kebiasaan baru bagi guru, bagi PGRI merupakan bagian yang tak terpisahkan, harus tetap kita junjung tinggi dalam rangka menyelamatkan anak bangsa. Dan rekan kita yang lain yang tidak hadir di sini, mereka bersama-sama juga dengan kita, yaitu lewat kedua. Alhamdulillah, ya, dari pagi saya cek dan dicek, alhamdulillah berdasarkan laporan dari tim teknis, ya nampaknya bahkan lebih ini. Ada juga komunitas sekolah, ya rencananya hanya 40 kecamatan, tapi nampak dari layar yang kita lihat ada juga sekolah-sekolah yang mengikuti. Terima kasih, artinya begitu antusiasnya rekan-rekan kita, guru di kecamatan, di sekolah ingin bersama-sama kita. Itulah wujud kebersamaan dari kita semua. Insya Allah, artinya dengan kebersamaan itulah merupakan satu kekuatan yang maha dahsyat bagi kita semua. Pak Kadistik dan hadirin yang kami hormati, kami jajaran pengurus PGRI semua tingkatan ingin menjadikan PGRI sebagai rumah yang nyaman bagi semua anggotanya. Maka kami mohon bimbingan dan supportnya dari para dewan pembina PGRI, karena menurut ADART bahwa kita memiliki dewan pembina untuk di tingkat kabupaten, ketuanya Ibu Bupati, Pak Kadistik, Pak ACD, Kemenag, termasuk tokoh masyarakat yaitu Bapak Haji Didi Kurnia, SHMSI. Berarti di tingkat kecamatan otomatis ketua dewan pembinanya adalah Bapak Camat. Untuk itu kita berikan aplaus kepada ketua dewan pembina kita, para camat yang begitu antusias untuk hadir bersama-sama kita di sini. Di samping, ya, seperti kami lihat juga para camat juga ikut bersama-sama dengan pengurus cabang di kecamatan masing-masing yang tidak sempat hadir di sini. Artinya itu bagian syukur kita, bagian terima kasih kita. Itulah bentuk yang jelas-jelas dibuktikan oleh kepala pemerintahan atau sebagai pemerintah kepada kita, organisasi PGRI.
Semoga perjuangan teman-teman dari tingkat cabang sampai ranting, artinya dengan kekuatan ini menjadikan energi baru ya, untuk membangun PGRI di masa yang akan datang. Ya, punya keinginan para pendahulu kita bahwa PGRI ingin menjadi organisasi yang dicintai oleh anggotanya, ingin menjadi organisasi yang disegani mitranya, ingin menjadi organisasi yang diakui keberadaannya oleh masyarakat. Akhirnya, sambutan kami, pengurus PGRI Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 kepada seluruh guru, pendidik, dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Semoga pengabdian kita menjadi lentera bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan, serta menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan salam perjuangan. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. PG solidaritas. Siapa kita? Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang terhormat Bapak Haji Entis Sutisna SPD MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2020. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan yang saya banggakan, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Di UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar di rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Hal ini dilakukan agar kita menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadang-kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan yang menyerah, ada opsi untuk mengeluh, namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi.
Sikap-sikap positif ini sangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penata ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dan menghasilkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak dan Ibu guru semua, pembelajaran tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses anak-anak Indonesia tidak berhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi dan berkolaborasi. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan dan program kami buat dalam masa pandemi ini. 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling berdampak pandemi COVID-19. 4. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS, kurikulum darurat, program guru web belajar, laman guru berbagi, program belajar dari rumah TVRI, dan ke-9, seri webinar masa pandemi dan sebagainya. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan yang saya banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru non-PNS menjadi guru ASN P3K. Dengan kuota cukup besar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional, selamat HUT PGRI tahun 2020.
teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Amrin Makarim, cap ditandatangani. Demikian seharusnya pada hari ini kita dihadiri oleh Ibu Bupati, karena kita sama-sama tahu beliau masih dalam situasi isolasi mandiri. Mohon doanya untuk membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Ketua PGRI bahwa kenapa berlatar belakang Hari HUT PGRI dan Hari HUT Nasional di tingkat kabupaten diselenggarakan di Tejo. Berangkat dari laporan pertama, sekolahnya alhamdulillah sudah menjuarai adiwiyata tingkat provinsi untuk mewakili untuk tingkat nasional. Yang lebih tertarik adalah kesiapan sekolah ini untuk melaksanakan, bahkan sudah melaksanakan kegiatan tatap muka dengan protokol kesehatan. Kemudian kita lihat bagaimana sarana prasarananya, petugasnya, sampai membuat satuan gugus COVID tingkat sekolah. Ini cikal bakal yang akan saya laporkan ke Ibu Bupati. Mudah-mudahan di bulan Desember nanti sekolah-sekolah yang ingin membuka harus mengikuti tata cara dan kelengkapan seperti di sekolah Tejo ini. Itu kita buka nanti mulai Desember agar nanti di Januari tidak kaget, sebab sudah mulai ada rintisan. Ini itu rintisan. Kita nanti siapa yang mau buka baik SD, SMP, kalau nanti SMA silahkan berkomunikasi dengan Pak KCD. Tentunya dilengkapi dengan persyaratan yang kita nanti tetapkan, ya, sehingga apabila sudah memenuhi persyaratan kelengkapan, nanti ada petugas monitoring ke sekolah Bapak Ibu. Dan apabila dianggap sudah memadai, nanti dipersilahkan untuk membuka dengan minimal 50%. Jadi Januari pun kita sedang menyusun bagaimana teknik operasional dalam hal nanti sekolah tatap muka. Mungkin berangkat dari 50%. Nah, 50% juga nanti ada kriterianya. Ya kalau sekolah cuma 100, ya kecil. 100 mah udah aja 100% kan gitu. Nah, ini nanti ada aturan. Maksimal itu berapa sekolah bisa 50%. Tapi ada sekolah yang 100%. Nah, ini yang sudah diatur. Kalau cuma 150, bisa lah sekaligus dengan menggunakan protokol kesehatan yang maksimal. Tapi kan kalau 1000, ya siswanya, nah bisa 500. Nah, ini tentunya yang sedang kita susun untuk persiapan di bulan Januari. Tapi lebih dari itu, dari Desember saya ingin ada beberapa sekolah yang ikut serta dan meniru SMP 1 Tejo ini untuk mulai sebagai percontohan bahwa di Kabupaten Bogor betul-betul siap untuk melaksanakan KBM dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu selamat Hari Guru, dan insya Allah Bapak Ibu sampaikan kepada teman-teman kita yang non PNS, PGRI itu bergerak, bukan diam saja. Sampai kalau disampaikan ini bahwa muncul sekarang itu ada nanti rekrutmen P3K, itu silent PGRI negosiasi dengan pihak pusat. Kita sama melalui KPGTK komunikasi terus dengan direktur GTK di pusat. Kapan nomor induk pegawai NIP untuk guru yang kemarin lolos dari P3K? Ternyata bukan, jawabannya bukan itu saja, bahkan tahun depan dibuka itu menjadi jutaan untuk mengangkat P3K. Ini tentunya bentuk perjuangan dari PGRI. Oleh karena itu, ayo bergabung semua organisasi yang namanya guru plus PGRI gabung. Jadi di bawah naungan PGRI walaupun tidak sub-subnya. Ada bagian-bagiannya.
Nah, itu. Oleh karena itu ke depan saya mendorong, mengapresiasi bahwa nanti PGRI menjadi kekuatan untuk kita ya, untuk menyalurkan aspirasi apapun nanti yang ingin disampaikan melalui PGRI. Insya Allah ya semuanya akan difasilitasi termasuk dengan kesejahteraan di kabupaten sendiri. Untuk tahun depan nanti tahun 2021 dari sekian puluh ribu guru non PNS nanti tinggal menyisakan 400 sekian guru yang belum dapat kesepek. Kenapa 400? Karena masih di bawah 2 tahun. Jadi yang sudah di atas 2 tahun, insya Allah tahun depan semuanya dapat kesepek. Itu sudah dianggarkan, sudah insya Allah di Ketok Palu kemarin kita dengan anggota dewan mendorong itu, mungkin hanya sedikit meminta maaf, tidak dinaikkan dulu. Sebab apa? Kuota ditambah dulu. Ya, jadi jangan sampai yang sudah lama naik tapi yang belum masuk insentif kasper nanti belum kebagian. Kita lebih mengejar kuota dulu. Begitu kuota dinaikkan, apa yang terjadi? 150 miliar untuk khusus guru honor. Ditambah sekarang tahun depan PAUD juga dapat insentif juga ya, insya Allah mulai tahun depan juga bahkan lembaga diberikan 1 PAUD 1 TK itu dapat laptop. Itu program mudah-mudahan ini bermanfaat ke depan. Terus Kadisdik dengan PGRI akan memperjuangkan ini demi kemajuan bangsa dan anak-anak kita ke depan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita saksikan pemberian hadiah pertandingan olahraga bulu tangkis dan tenis meja antar cabang PGRI se-Kabupaten Bogor yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 21 November 2020. Cabang bulu tangkis juara 1 cabang PGRI Kecamatan Cibinong. Juara 2 cabang PGRI Kecamatan Megamendung. Juara 3 cabang PGRI Kecamatan Citerep. Juara harapan 1 cabang PGRI Ciampea. Cabang tenis meja juara 1 cabang PGRI Kecamatan Caringin. Juara 2 cabang PGRI Kecamatan Ciomas. Juara 3 cabang PGRI Kecamatan Citerep. Juara harapan 1 cabang PGRI Kecamatan Sukaraja. Rupin apa Pak? Harapan. Ada Rupin. Harapan. Kalau itu harapan. Harapan apa nih? Harapan nanti depan juara. Berkenan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk memberikan hadiah didampingi oleh Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Bapak Camat Tenjo dan Bapak Camat Parung Panjang. Pak. Diulang. Pemberian hadiah pertandingan Bupati K.
Alhamdulillah perlu diketahui bahwa pemenang juara pertandingan olahraga Bupati Cup ini mendapatkan uang pembinaan dari Bupati senilai juara 1 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, dan juara harapan 1 senilai 1 juta rupiah. Randeng, Bang. Merah randeng itu. Hah? Merah randeng. Kepala Dinas dan Kepala Juara disilakan duduk kembali. Menyanyikan himne PGRI. Hadirin dimohon berdiri. Yeah.
Silakan duduk kembali. Mendengarkan Mas PGRI dan Mas Tegar beriman.
Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara telah selesai. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan akan meninjau proses pembelajaran tatap muka terbatas SMP Negeri 1 Tenjo. Kepada Bapak Kepala Dinas dipersilakan. Terima kasih para hadirin, kami atas nama pembawa acara mengucapkan Dirgahayu PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional kepada seluruh